Sukianto, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 10 semester ganjil bersama saya Ibu Kuntari. Masih dalam pembelajaran materi agama bagi kehidupan. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan fungsi agama. Masih ingat apa definisi agama? Ya, agama adalah sistem kepercayaan yang mengatur kehidupan manusia. Kalau fungsi agama? Ya, agama memiliki banyak fungsi, antara lain fungsi untuk memupuk rasa solidaritas, kemudian fungsi transformasi, fungsi kreatif, fungsi sublimatif, fungsi edukatif, penyelamat, dan kontrol sosial. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang peran agama dalam kehidupan. Apakah berbeda fungsi dengan peran? Mari kita lihat. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan kepada guru agung kita dengan memanjatkan nama Karagata bersama-sama. Mari kita mulai. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang peran agama bagi kehidupan. Selain memiliki beberapa fungsi, agama juga memiliki peran dalam kehidupan manusia. Peran agama bagi kehidupan manusia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa perubahan terhadap pribadi manusia. Ajaran yang terdapat dalam agama diharapkan dapat membawa perubahan terhadap pribadi manusia dan menjadi pagar pembatas agar manusia tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Perubahan pribadi manusia ini dimaksudkan terjadinya perubahan kebiasaan manusia yang tidak baik menjadi baik. Selain itu, ajaran agama juga diharapkan mampu mendorong manusia melakukan kebajikan, memiliki cinta kasih, hidup rukun, dan saling tolong-menolong. Yang kedua, memberikan pendidikan atau edukasi. Agama mampu memberikan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran kepada manusia dalam berbagai bidang kehidupan, tidak hanya dalam bidang spiritual atau rohani. Hal ini dimaksudkan bahwa ajaran agama dijadikan pedoman bagi manusia dalam menghadapi kehidupan dengan bersikap bijaksana. Bidang kehidupan ini tidak hanya dalam kegiatan ritual, tetapi juga bidang kehidupan lainnya, seperti pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Peran yang ketiga yaitu membawa perbaikan terhadap masyarakat. Manusia dihadapkan pada permasalahan sosial yang sangat kompleks. Permasalahan ini mengakibatkan hilangnya rasa kemanusiaan, kemudian seperti ketidakpedulian, pelanggaran hukum, serta hilangnya sikap saling menyayangi. Nah, dalam kondisi ini membutuhkan pedoman dari agama untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan menciptakan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Peran yang keempat, menciptakan persatuan dalam masyarakat. Dalam hal ini, tokoh-tokoh agama memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menciptakan persatuan dalam masyarakat. Jika semua tokoh agama memiliki komitmen dalam hal ini, maka persatuan dan kesatuan di Indonesia akan bisa terwujud, khususnya dalam hal beragama, sehingga
Setiap agama, setiap umat beragama mampu menunjukkan rasa persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tadi adalah 4 peran agama bagi kehidupan, yaitu yang pertama, membawa perubahan terhadap pribadi manusia. Yang kedua, memberikan pendidikan atau edukasi. Yang ketiga, membawa perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat, menciptakan persatuan dalam masyarakat. Ajaran Buddha dapat lebih diaplikasikan dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kerukunan hidup umat beragama terbina bila setiap umat beragama mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Yang kedua, bekerja sama dan bergotong royong untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan antar umat dalam hal agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang keempat, memberi kesempatan sepenuhnya kepada orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Yang kelima, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadahnya. Dan yang keenam, saling menghormati perayaan hari besar agama orang lain. Itu tadi adalah sikap-sikap yang harus kita wujudkan sebagai umat beragama di Indonesia yang dibingkai oleh Bhinneka Tunggal Ika. Agama Buddha lebih berperan aktif karena agama Buddha sebagai sumber dan landasan etika, moral, dan spiritual memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, peran sebagai komplement. Artinya, agama merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan untuk menetapkan arah, tujuan, dan cara-cara menjalani kehidupan. Yang kedua, peran sebagai motivator. Artinya, agama harus mampu memberikan dorongan dan menggerakkan aktivitas dan perilaku manusia dalam meraih cita-citanya. Yang ketiga, peran kreatif. Artinya agama harus dapat membuat orang bekerja dengan penuh daya cipta yang bermanfaat. Yang keempat, peran integratif. Artinya agama harus dapat mempersatukan perbedaan di dunia ini. Yang kelima, peran sublimatif. Artinya agama harus mampu membuat seseorang menjadi terbantu dalam mencapai kesucian lahir dan batin. Peran-peran tersebut bahwa peranan agama semestinya bukan menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi juga spiritual yang mengarah pada kesucian spiritual. Sementara itu, agama palsu yang terkadang hanya merupakan dogmatis belaka. Dogmatis hanya akan mengajarkan keyakinan yang memaksa umatnya. Untuk menghindari demikian, maka Buddha menjelaskan bahwa terdapat 4 agama palsu dan 4 agama yang tidak memuaskan. Yang pertama, materialisme, yaitu agama yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Surga, neraka tidak ada dalam ajaran agama itu. Yang kedua, tidak percaya hukum sebab akibat. Ia berpendapat bahwa berbuat baik tidak ada pahalanya, dan sebaliknya, ia mengajarkan etika tidak bermoral. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, keselamatan dapat diperoleh secara ajaib. Misalnya, asal percaya dan ikut agama maka ia akan diselamatkan, tidak peduli perbuatannya baik atau buruk. Yang keempat, mengajarkan bahwa kebahagiaan dan penderitaan manusia sudah ditakar dan diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manusia tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Itu adalah 4 ciri dari agama yang tidak memuaskan. Agama Buddha mengutamakan cinta kasih dalam penyebaran agama di dunia. Agama Buddha adalah satu-satunya agama yang tidak pernah perang atas nama agama. Agama Buddha berkembang dengan damai ke seluruh dunia tanpa pertumpahan darah. Dengan demikian, agama Buddha adalah agama yang konsisten mewujudkan kedamaian di dunia sebagai tujuan utama setiap agama. Demikian tadi pembahasan kita tentang peran agama bagi kehidupan. Setelah pembahasan tadi, mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia yang selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan menjadi bermanfaat dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam video berikutnya kita akan membahas tentang ciri khas agama Buddha.
Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan materi-materi berikutnya. Sabisata Bantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.